warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ketua BEM via Universitas Madura, yang saya hormati kepada Ketua Panitia dan Kepanitiaan beserta para anggota Kemah Bakti Sosial ya, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura. Pertama-tama, marilah kita memohon rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul melaksanakan rangkaian agenda kegiatan Kemah Bakti Sosial yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi. Pada kesempatan hari ini, seperti yang kita ketahui bersama, adalah kegiatan materi ya, di mana hari ini saya diberi peranan oleh panitia untuk mengisi materi, yaitu berkaitan dengan tema personal branding ya. Terus terang materi ini materi baru yang saya sampaikan, karena saya dihubungi panitia untuk mengisi materi kemarin sore ya, kaitan dengan personal branding ya. Mungkin saudara mahasiswa-mahasiswi ini sudah paham apa istilah personal branding ya. Jadi sudah tidak asing lagi istilah ini, karena seringkali ditampilkan video berkaitan dengan personal branding di YouTube. Para hadirin yang saya hormati, nantinya saya akan membahas tentang personal branding. Sebelum saya membahas tentang lebar ya, saya ingin komunikatif dulu dengan saudara. Saudara hadir di kegiatan ini ya, pasti ada keinginan, ada niat ya, ada tujuan. Saya ingin tahu ya, tujuan saudara, keinginan saudara apa mengikuti kegiatan Kemah Baksos ini. Tolong ada yang bisa bantu saya jawab, tujuan saudara apa mengikuti kegiatan ini? Silakan, tidak apa-apa, perwakilan mahasiswi atau mahasiswa, saya ingin tahu aja. Apa karena ikut-ikutan? Apa karena diajak teman atau teman lainnya, atau ingin mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman, atau ingin mencari nuansa baru? Biasanya tidur di kasur, di spring bed, sekarang tidur di Kemah ya, beralaskan tikar atau karpet, tidur di tanah ya. Tentunya kan saudara, kalau bicara kegiatan Kemah ini kan saudara kan tidak seenak tidur di rumahnya ya, dingin, apalagi musim hujan ya, kehujanan. Apa yang memotivasi saudara atau tujuan saudara mengikuti kegiatan ini? Sebelum saya membahas tentang materi, tolong bantu saya, silakan, tidak apa-apa, kita diskusi. Ini tidak apa-apa, ada, silakan, ayo. Ini mahasiswi, tidak apa-apa, biar kita lebih mengenal, lebih dekat. Namanya siapa? Tidak apa-apa. Kalau saya untuk menambah relasi dan untuk menambah pengalaman. Menambah relasi dan pengalaman. Namanya siapa? Nama saya Herdinda Ratu Fortuna. Semester berapa? Semester 1. Masih semester 1. Ya. Yang lain? Ayo, yang laki-laki. Satu lagi, ayo, perwakilan yang laki harus bisa. Masa kalah sama yang mahasiswi? Saya tidak Bapak,
Pertama, ya hanya ingin tahu, dan kedua ingin ingin mempunyai pengalaman yang belum pernah dialami oleh saya sendiri, seperti itu. Dan ketiga, ingin merasakan bagaimana ya suasana perkemahan. Masih baru ikut kemah? Ya Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi cukup 2 sampel aja ya. Apa yang saudara sampaikan itu sampai mana? Niatnya, keinginannya, motivasi dari setiap orang. Tidak apa-apa. Yang penting keinginan, motivasi atau tujuan itu positif. Tidak apa-apa. Ya, ya. Kalau tujuannya positif, insya Allah nanti outputnya, hasilnya juga akan positif. Ya. Oke, itu sebagai pengantar kembali apa yang menjadi topik pembahasan hari ini berkaitan dengan personal branding ya. Personal branding seperti yang kita ketahui bersama ya. Kajian teori atau definisinya, personal branding ini berkaitan dengan proses pembentukan persepsi atau penilaian terhadap diri seseorang ya. Baik dari aspek kemampuan, baik dari aspek kepribadian, dari aspek nilai, atau dari aspek hal-hal lainnya yang bersifat positif, di mana penilaian persepsi itu datangnya dari publik atau dari masyarakat ataupun orang lain yang akan menilai terhadap diri kita. Yang dinilai apa? Tadi yang saya sebutkan. Yang dinilai baik itu kemampuan terhadap diri kita, yang dinilai tentang kepribadian kita, tentang nilai atau hal-hal yang lain. Dari aspek kemampuan misalnya atau kapasitas, saudara punya kemampuan skill di bidang komputer, orang lain pasti akan membaca saudara mahir, saudara mampu bisa mengerjakan hal-hal teknis berkaitan dengan tugas-tugas mengetik, tugas-tugas mendesain, merancang yang berkaitan dengan komputerisasi. Karena saudara ahli di bidang komputer, orang itu akan membaca dan menilai terhadap prestasi atau kemampuan saudara. Saudara mempunyai kemampuan, minat dan bakat atau keterampilan. Misalnya saudara sebagai mahasiswa yang punya keterampilan, minat dan bakat sebagai atlet bulu tangkis. Kalau saudara menekuni, menggali, mempelajari dan konsisten di bidang itu, setiap ada event, setiap ada kegiatan, saudara ikut dan tampil, dan akhirnya saudara berprestasi, saudara punya sejarah, maka disitulah saudara akan memiliki dan mempunyai personal branding. Saudara tidak usah menjelaskan kepada orang lain itu pasti akan mengetahui. Nyebut namanya saja orang sudah tahu. Taruhlah orang bicara, kamu kenal Susi Susianti, pasti
pasti orang di benak dan pikirannya Susi Susanti itu ya legend ya, pembulu tangkis ya, senior pembulu tangkis, karena dia pernah berprestasi di Olimpiade mendapatkan emas. Sudah tertanam social branding di bidang minat bakat lainnya. Ketika nama Inul misalnya sudah punya personal branding. Oh, Inul itu penyanyi dan yang bikin heboh terkenal adalah goyang ngebor. Ya, jadi ciri khas, kemampuan, bakat yang dimiliki, bakat yang ditorehkan, lalu dikembangkan, dipupuk dan konsisten, dan akhirnya dia berprestasi, maka disitulah seseorang akan mempunyai mempunyai personal branding. Inul tak perlu menjelaskan kepada halayak orang, saya adalah pinter dan ahli itu, tidak usah. Dengan sendirinya orang sudah tahu dan paham. Kenapa? Karena dia sudah punya bakat itu, apalagi dipublikasikan di media. Makanya orang yang mempunyai personal branding itu dan supaya dia dikenal atau terkenal harus dia bisa berinteraksi sosial, dia bisa dan mampu menguasai informasi dan komunikasi. Dia bisa bermain di media sosial, apalagi di media-media lainnya. Pasti kemampuan dan keahliannya, bakat yang dia miliki akan diketahui oleh banyak orang. Itu masih dari sisi kemampuan diri berkaitan dengan minat dan bakat. Lain lagi kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi. Lain lagi dalam hal di bidang-bidang lainnya. Yang penting bagaimana seseorang itu bisa terpancarkan personal brandingnya itu ya, melalui proses yang panjang ya. Jadi seseorang itu tidak ujuk-ujuk langsung terkenal dan dikenal personal brandingnya oleh halayak umum, oleh banyak orang, oleh masyarakat. Tidak langsung seperti itu, melalui proses. Yang penting bagaimana saudara ini harus asah potensi diri, kemampuan saudara, gali terus ya, gali terus, pelajari minat, bakat dan kemampuan atau potensi yang Anda miliki. Pelajari, kembangkan, terus berlatih. Kalau ada kesempatan F1, ada kesempatan lomba, ada kompetisi, saudara tampil sampai berprestasi. Kalau sudah berprestasi, maka disitulah saudara akan dikenal dan mempunyai personal branding. Para hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih seseorang supaya bisa memiliki personal branding. Pak, saya ingin mempunyai personal branding, Pak. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara kenali diri Anda. Harus mengenal terhadap diri sendiri. Ya. Kalau mengenal terhadap diri sendiri, ya,
saudara akan bisa mengembangkan potensi yang Anda miliki. Caranya bagaimana, Pak? Ya. Saudara merenung, berpikir, ya, dan menilai terhadap diri saudara sendiri. Potensi apakah yang saya miliki selama ini? Minat dan bakat apakah yang saya miliki selama ini? Kemampuan, keahlian apakah yang saya miliki selama ini? Kepribadian apakah yang saya miliki selama ini? Nilai-nilai hal-hal yang positif lainnya yang apakah yang bisa kita miliki? Membaca diri kita sendiri. Pak, saya punya bakat menyanyi, kembangkan di bidang kesenian, kembangkan. Pak, saya punya bakat mengembangkan dunia aktivis. Bagaimana dunia aktivis saya ini, saya ingin mengembangkan, lalu saya ingin nanti outputnya setelah menjadi mahasiswa, saya ingin sukses menjadi pemimpin. Kembangkan oleh saudara. Caranya bagaimana? Kalau saudara ingin personal branding terpancarkan bahwasanya saudara adalah aktivis sejati, munculkan oleh saudara. Yaitu banyaklah belajar, banyak membaca literatur, buku-buku, ilmu pengetahuan, gali informasi, media cetak, media elektronik, buku, itulah bahkan ilmu pengetahuan saudara. Kuasai teori-teorinya, lalu saudara terapkan dalam organisasi, terapkan secara nyata dalam organisasi. Untuk menerapkan secara langsung di dalam organisasi, saudara tentunya harus terlibat langsung menjadi pengurus, menjadi anggota di dalam organisasi. Di kampus kita tercinta ini, di Unira, banyak organisasi kemahasiswaan. Di tingkat universitas dan tingkat fakultas dan di prodi juga banyak. Tinggal saudara mau memilih aktif di mana, silahkan. Mau aktif di BEM via, silahkan. Mau aktif di BEM universitas, aktif di UKM, silahkan. Jadi untuk mengasah potensi dan kemampuan saudara, tidak cukup saudara hanya belajar di teori. Saudara harus kembangkan dan terjun langsung praktek di dalam organisasi. Disitulah saudara akan tahu dan mengetahui dunia organisasi dan dunia aktivis yang sesungguhnya. Lelah, capek, itu hal yang biasa. Kalau kita mau sukses, lelah, capek, dan lain sebagainya, tantangan yang lain-lainnya itu jadikanlah bagian yang bisa memberikan semangat bagi kita. Ya nikmati, ya capek, ya nikmati. Anggaplah itu sebagai penyemangat, ya. Hambatan dianggap kendala, saudara tidak akan semangat, ya. Ya, anggaplah itu sebagai penyemangat. Capek, sudah nikmati. Saudara mengikuti kegiatan ini pasti capek, lelah, ya nikmati. Ya. Di momen-momen seperti sekarang ini, saudara terjun langsung di dalam organisasi, saudara pasti banyak hal-hal yang saudara miliki, yang saudara peroleh. Tidak ditemukan di bangku kuliah, di kelas, tidak ada seperti ini. Kegiatan semacam ini saudara banyak manfaatnya. Saudara bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan yang satu dengan yang lainnya. Saudara bisa memahami karakter kepribadian seseorang. Itulah kita dipelajari.
tempat ini saudara belajar untuk berbagi, belajar untuk peduli, belajar untuk empati terhadap sesama. Di tempat inilah saudara akan digembleng menjadi calon-calon pemimpin, akan mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal-hal kepemimpinan. Di tempat inilah, di dalam organisasi inilah yang saudara nanti peroleh, karena saudara terjun langsung. Di tempat inilah saudara nanti akan terjalin hubungan kerjasama. Di tempat inilah akan terjalin hal-hal yang lainnya. Ya, bisa saja ketemu jodoh. Itu bonusnya. Ya, tidak apa-apa kalau ketemu jodoh. Ya, yang penting halal. Itu bonusnya. Yang penting bagaimana kegiatan ini saudara mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman. Apa yang saya sampaikan tadi, saudara ingin menjadi aktivis yang sesungguhnya, terjun langsung di dalam organisasi. Buatlah sejarah, dikenal. Kalau saudara punya sejarah, munculkan personal branding saudara. Saudara identitas aktivis saudara apa nilai jualnya, nilai tambahnya apa. Saudara bisa dan mampu melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, saudara mampu dan bisa melaksanakan sampai sukses. Saudara mempunyai kemampuan untuk berdiplomasi, bisa audiensi dengan bupati, dengan pejabat, dengan dewan. Saudara menyampaikan aspirasi, saudara berdiskusi dengan para penentu dan pembuat kebijakan. Itu nilai, ya. Nilai dan kemampuan saudara yang itu saudara harus asah, ya. Harus saudara kembangkan kalau saudara ingin menjadi aktivis. Saudara mampu mengkoordinir massa, mahasiswa dan aktivis lah yang bisa dan mampu. Kalau saudara ingin menjadi aktivis dan personal brandingnya muncul di sini, punya kemampuan komunikasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Itu dalam hal kalau saudara ingin menekuni dunia aktivis, ya, akan terpancar dalam hal yang lain, dan kemampuan yang lain. Silakan. Yang penting bagaimana saudara brand itu tercipta, bagaimana saudara itu harus mempunyai nilai jual, mempunyai kemampuan. Yaitu bagaimana keahlian dan keterampilan yang saudara miliki itu harus dikembangkan, harus dimunculkan, harus berprestasi sehingga orang lain menilai terhadap potensi keahlian lebih yang dimiliki saudara. Disitulah personal branding yang muncul. Itu yang pertama, berkaitan dengan pahami diri sendiri. Yang kedua, bagaimana kalau ingin yang kedua, fokus pada kekuatan yang dimiliki. Fokus pada kekuatan yang dimiliki. Jadi kalau saudara punya kekuatan, punya kemampuan, punya keahlian, tekuni, ya, jangan mengerjakan hal-hal yang lain. Keahlian tersebut tekuni, kembangkan. Yang namanya orang yang ahli atau profesional itu orang yang memang mampu di satu bidang, ya, dan itu jadi orang yang ahli. Kembangkan pada kekuatan yang dimiliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, personal branding itu bisa dimunculkan mampu menentukan prioritas. Yang ketiga, jadi saudara harus punya skala prioritas. Tidak mungkin semuanya harus berjalan seiring. Tidak mungkin semuanya
saudara handle, semuanya saudara tangani, semuanya saudara jalani, kan mungkin. Jadi apa yang ditekuni itu deh yang menjadi prioritas. Saudara ingin sukses usaha bisnis, ya kembangkan, tekuni, prioritaskan. Jangan mengembangkan hal-hal yang lainnya yang nggak penting. Jadi harus menentukan skala prioritas. Sama halnya saudara ini, saudara harus mempunyai prioritas. Apakah saya prioritaskan kuliah atau apakah saudara memprioritaskan mau nikah dulu, atau saudara memprioritaskan mau cari uang dulu, bekerja dulu? Ya. Jadi harus ada yang diprioritaskan. Memprioritaskan hal-hal yang lainnya yang tidak mendukung terciptanya personal branding. Ya. Yang keempat, ya, memegang nilai, prinsip, dan kepribadian. Ya, istilahnya seseorang itu harus mempunyai integritas, mempunyai kepribadian, mempunyai nilai, mempunyai prinsip. Saudara punya prinsip. Saya sampai kapanpun harus jujur. Jujur, prinsip saudara. Saya berani membela kebenaran. Saya berani mengatakan hal-hal yang benar walaupun pahit. Itu prinsip. Saya harus idealis. Tidak apa-apa saya tidak disukai orang misalnya karena saya terlalu jujur, terlalu idealis. Tidak apa-apa. Hal-hal yang bernilai, hal-hal yang baik suatu saat akan tampil baik. Ya. Walaupun sementara orang lain menilai buruk, sudah ya, jalani. Kalau menurut prinsip saudara baik, benar, ya sudah jalani. Konsisten, ya. Biarlah pengakuan penilaian orang itu dengan sendirinya akan tahu. Tidak apa-apa saudara berbeda dengan orang-orang lain yang sok jujur, sok idealis, sok pintar, sok hebat. Tidak apa-apa saudara berbeda dengan orang-orang yang lain, tapi berbedanya saudara berbeda hal yang positif. Orang yang sukses, orang yang berhasil pastinya berbeda. Pastinya dia mempunyai hal-hal yang beda. Orang yang sukses itu pasti dia mempunyai hal-hal yang beda dengan yang lainnya. Pasti. Itu yang keempat. Yang kelima, kembangkan jaringan di media sosial yang profesional. Saudara ingin memancarkan personal branding yang saudara miliki, saudara harus mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi. Saudara bisa menempatkan dan mengembangkan di media sosial. Jadi media sosial itu sebagai media tempat wadah saudara untuk memancarkan pesona kemampuan personal branding saudara di media sosial, baik itu di Facebook, di YouTube. Jadi personal branding perlu, ya, perlu ditampilkan, perlu ditonjolkan di media sosial, karena supaya halayak mengetahui terhadap kemampuan dan personal branding saudara. Siapa tahu dengan saudara menampilkan, memanfaatkan media sosial, orang akan tertarik. Orang akan mengajak bekerja sama dengan saudara. Orang tertarik dan ingin memberikan bantuan misalnya.
atau bekerja sama. Orang yang pintar dan bermain di media sosial medsos yang positif, ya, maka dia akan digait, ya, diajak kerjasama dengan orang, ya, dengan diajak kerjasama oleh orang lain atau pihak lain. Misalnya saudara jadi selebgram, ya, saudara kan cepat tawaran. Promosi produk, ya, promosi lainnya, ya. Atau saudara dijadikan tim sukses, saudara dijadikan tim ahli, tenaga ahli, karena orang sudah membaca personal branding saudara yang saudara tampilkan di medsos. Makanya media sosial itu saudara fungsikan dan manfaatkan secara profesional. Kemampuan saudara apa? Kembangkan di media sosial. Buka YouTube, ya. Saudara jadi YouTuber. Saudara bisa saja saudara kalau sudah jadi YouTuber punya penghasilan besar. Tidak apa-apa, kembangkan personal branding di media sosial. Ada yang jadi YouTuber di sini? Tidak ada. Kalau selebgram dia banyak, ya, ada mahasiswa saya tapi selebgramnya sudah punya penghasilan endorse, ya, produk atau baju dan lain sebagainya. Masa kalah dengan dosennya? Saya YouTuber, ya, subscriber saya 3.200 lebih. Saya sudah dimonetisasi bulan kemarin, sudah dapat PIN, jadi sudah punya penghasilan di YouTuber, ya. Jadi punya penghasilan bulanan, ya. Konten sementara konten banyak ke pembelajaran, penyampaian materi, terus konten tentang hobi, ya. Jadi sementara masih campur, ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kontennya positif. Saya tahu saudara mengembangkan potensi saudara tampilkan di YouTube, ya. Potensi itu taruh YouTube, kalau banyak yang nonton dan saudara sudah jadi YouTuber, banyak yang nonton, siapa tahu, ya, bisa sukses. Banyak para hadirin yang saya hormati. Oh ya, nanti sudah terbatas dari saya, ya. Yang terakhir, bagaimana kalau ingin menjadi atau memunculkan personal branding? Yang terakhir adalah konsisten. Konsisten ini sulit dimiliki oleh orang yang mudah diucapkan tapi melaksanakannya berat. Orang bertahan konsistensi itu sulit. Saudara konsisten di bidang menekuni bidang keahlian dan kemampuan atau keterampilan saudara menekuni itu atau konsisten itu sulit. Terkadang saudara tidak konsisten. Jadi yang lain yang satu belum selesai, yang lain di tangannya, tambah lainnya lagi yang di tangannya. Jadi tidak konsisten. Kalau saudara konsisten fokus pada kemampuan dan keahlian atau keterampilan saudara, maka akan memancarkan personal branding itu. Yang penting konsisten. Tidak ada hal-hal yang berat kalau saudara konsisten. Jalani, ya, melalui proses yang melelahkan, melalui proses perjuangan, melalui proses pengorbanan. Memang orang sukses itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Jangan gampang menyerah. Ya. Kalau saudara menyerah, jadi kalau sudah menyerah seperti mati, tidak akan berkembang, ya, tidak akan berkembang. Makanya hindari kata menyerah. Tidak mungkin, Pak, mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti mungkin. Pasti bisa kalau saudara ada kemauan, ada niat yang sungguh-sungguh. Dalam segala hal mungkin.
saudara ingin sukses, bisa. Saudara ingin jadi pemimpin, bisa. Mulai sekarang ditata, dikembangkan, digali ilmu pengetahuan, ditekuni, dipelajari, dikembangkan. Yang penting konsisten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.